Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Ustadi di channel Ustadi Madu. Channel ini secara khusus membahas tentang hal-hal menarik di seputar lebah madu dan peternakan lebah. Jadi kali ini kita akan survei di perkebunan akasia. Sebelum kita menempatkan lebah di satu tempat, kita itu ada yang namanya survei. Jadi melihat-lihat di mana tempat sekitar, nanti di situ harus dekat dengan sumber nektar dan juga harus dekat dengan sumber polen. Jadi lebah itu keperluannya kan dua, satunya nektar, satunya polen. Nah, nektar ini gunanya lebah ini untuk membuat madu. Jadi dia adalah bahan dasar madu, nektar ini. Kemudian polennya dia ini sebagai sumber protein untuk membuat anaknya. Jadi jangan sampai salah satunya ini tidak ada. Nanti jika nektarnya tidak ada, berarti kita nggak bisa panen. Sebaliknya, jika ada nektar, polen tidak ada, bisa panen, tapi kemudian koloni perlahan-lahan menyusut dan akan habis koloni ini. Nah, sekarang kita lihat ya, di sebelah kanan kita ini adalah sawit. Ini sebelah kanan kita adalah akasia. Ini akasia carpa. Kalau segini nih umurnya di sekitar 6 bulan. Ya 6 bulan 7 bulan itu segini. Nah, luasannya seperti itu ya. Ini umur-umur segini, ini nektarnya keluar bagus ini. Jadi waktu survei akasia semacam ini ada 3 hal yang perlu kita lihat. Pertama, umurnya. Jadi jangan sampai kita menaruh di akasia yang umurnya sudah terlalu tua, atau juga akasia yang baru ditanam. Kalau baru ditanam, dia nektarnya masih sangat sedikit. Nah, demikian juga kalau sudah terlalu tua, nektarnya juga nggak begitu banyak. Jadi akasia umur 4 tahun atau ke atas ya 4 tahun atau 5 tahun gitu, nektarnya nggak terlalu banyak. Jadi kita hindarilah akasia yang sudah umurnya sudah tua-tua gitu. Nah, yang kedua yang perlu kita lihat adalah luasan, jumlahnya, seberapa banyak akasianya. Nah, kalau semacam ini yang umur yang sesuai, maksudnya jumlah akasia dengan umur yang sesuai. Kalau umur yang sesuai ini kan luas ya ini ya. Dari sana tadi kita lihat ada sekitar ya, kalau 400 hektar adalah 400 hektar. Jadi kita bisa meletakkan lebah di daerah sini kalau lihat dari akasianya ya, dari umur dan dari luasan. Tapi ada satu hal lagi yang ketiga, yaitu sumber polen. Nah, ini jangan dilupakan. Nih, kita juga harus melihat si akasia ini dekat tidak dengan sumber polennya. Nah, sumber polen kalau di daerah-daerah akasia sini yang paling baik itu ada 2. Pertama dari kelapa sawit, yang kedua dari pinang. Pinang ini juga sumber polen yang baik. Jadi pinang dan kelapa sawit. Syukur-syukur kalau ada kedua-duanya. Karena ya, pinang
polen dari pinang dan polen dari kelapa sawit itu kan berbeda, gizinya kan juga berbeda. Tadi harapannya di mereka itu saling melengkapi. Jadi kalau kita cari yang di polen itu sebetulnya bukan protein aja gitu, bukan, tapi sudah asam amino. Asam amino yang terkandung dalam polen. Jadi asam amino esensial yang diperlukan itu kan jumlahnya 10. Ya. Nah, tapi yang lebah yang paling yang paling istilahnya yang sangat diperlukan untuk perkembangan itu asam amino yang disebut isoleusin. Ya. Nah, terkadang ini menjadi faktor penentu. Lihat, polennya banyak, secara jumlah di polennya banyak, tapi kemudian ketika kita lihat larvanya kok kurang bagus. Ya, itu bisa karena crude proteinnya, jadi protein kasarnya itu rendah. Bisa juga karena faktor isoleusinnya rendah. Ya, jadi semakin banyak jumlah macamnya, semakin banyak macamnya protein, itu biasanya larvanya juga semakin bagus. Artinya apa sih tujuannya? Tujuannya kita itu agar memproduksi madu, tetapi koloni juga berkembang. Maunya kan gitu ya. Di koloni berkembang, madunya juga banyak. Akhirnya kita itu bisa sustain, bisa berkesinambungan, berkelanjutan memelihara lebah ini. Jadi tidak hanya 1 kali atau 2 kali panen kemudian habis. Kalau bisa kan tidak seperti itu beternak lebah itu. Kalau bisa terus berkelanjutan. Nah, karena itu kita menaruh lebah juga harus diperhatikan antara polennya dan sumber nektar. Kalau hanya melihat aja. Nah, seperti di sebelah kiri kita ini akasia juga ya, akasia. Tapi ini sudah terlalu tua ini. Akasia ini sudah terlalu tua. Ini nektarnya sudah kurang banyak keluarnya itu. Kita tidak cari akasia yang semacam ini. Kita carilah. Biasanya akasia yang besar di sini itu ada 2 kendala. Pertama, kendalanya itu nektarnya kurang bagus, kurang banyak. Yang kedua, kendalanya itu biasanya justru beruk. Nanti ada hama beruk yang biasanya di dalam. Kita lihat beberapa akasia itu dahannya patah. Dahannya patah gitu ya. Itu biasanya bukan karena angin. Kita lihat kan beda, patah karena angin atau patah karena dipatahkan ya. Nah, itu biasanya beruk. Kalau kita piara lebah di dekat-dekat situ, ya sudah, lebah kita di bolak-balik sama beruk. Kendalanya gitu. Di sini ada kendala yang di tempat-tempat lain mungkin nggak ada. Nah, ini kan ada ada kanal ini, ada kanal ya. Nah, kanal ini juga kan untuk untuk aliran pengairan. Tapi dia ini juga bisa sebagai sumber bipolen. Dari rumput yang di kanal itu ada bunganya. Nah, bunganya ini lebah juga suka. Kelihatannya seperti hal kecil, tapi sepanjang kanal ini loh ya. Kanal ini panjang.
Jadi dia bisa sebagai sumber polen alternatif. Itu bisa jadi bisa jadi memperkaya asam amino dalam polen. Artinya kita sudah dapat polen sawit, nanti juga ada polen rumput ini. Nah, polen rumput. Jadi intinya teman-teman, bagi kalau kita ingin beternak lebah di daerah perkebunan akasia semacam ini, itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan ya. Saya ringkasnya. Pertama, umur akasia. Jadi umur akasia karena ini menentukan nektar yang keluar, jumlah nektar yang keluar per pohonnya ini. Yang kedua, luasan dari akasia. Kita harus cari akasia dengan umur yang sesuai dan luasannya juga tepat. Nah, yang ketiga yaitu dekat dengan sumber polen. Biar apa? Ini adalah untuk sustainable beekeeping. Nah, itu saja teman-teman ya. Terima kasih ikut kita survei. Sampai ketemu kembali. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Nah, jadi apabila ada sesuatu yang baru dari kita, teman-teman bisa langsung dapat pemberitahuan. Jangan lupa juga di-share di media sosial teman-teman semua, supaya video ini bisa bermanfaat lebih banyak. Manfaat video ini biar lebih tersebar. Terima kasih, sampai ketemu kembali.